Selamat siang Pak Rey. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3. Perkenalkan, saya Christopher. Saya Wilmar. Saya Andika. Saya Edo. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai soal-soal penggunaan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor D1, pengusaha kue. Seorang pengusaha kue ingin membuat kotak makanan dengan alas berupa persegi. Volume kotak yang akan dibuat adalah 128 cm3. Biaya bahan yang digunakan untuk alas kotak adalah 300 perak per cm persegi. Untuk bagian atas 500 perak per cm persegi, dan untuk bagian sisi-sisinya adalah 200 perak per cm persegi. Jika si pengusaha ingin membuat kotak dengan biaya termurah, maka tentukan ukuran kotak yang sebaiknya dibuat. Ini adalah ilustrasi dari kotak makanan yang ingin diproduksi oleh pengusaha makanan. Dari soal yang tadi telah dibacakan, dapat diketahui volume dari kotak makanan yang akan dibuat adalah 128 cm3. Rumus volume kubus adalah panjang sisi dikuadratkan dikali T. Untuk menghilangkan atau mensubstitusi T, maka dibuatlah T sama dengan. Nah, rumus dari volume kubus adalah luas alas dikali tinggi, sama dengan 128 cm3. Untuk menghilangkan atau mensubstitusi T, maka dibuatlah T sama dengan. Nah, untuk mencari persamaan harga dibutuhkan persamaan luas permukaan kubus. Di sini ada A kuadrat sebagai alas, A kuadrat lagi sebagai bentuk tutup, dan 4AT untuk sisi samping. Kenapa dikali 4? Karena ada 4 sisi. Oke. Nah, sekarang untuk mencari persamaan harga itu berarti kita harus memasukkan nilai atau harga dari masing-masing luas permukaan. Jadi di sini kita misalkan si persamaan harganya itu Hx, fungsi Hx, lalu sama dengan A kuadrat dikali 300. Ini diketahui oleh soal ya. Jadi ini untuk harga alasnya, lalu ditambahkan harga tutupnya, yaitu A kuadrat dikali 500. Lalu untuk harga sisi kubusnya ini karena ada 4, jadi 4AT dikali 200. Nah, lalu untuk secara nilai optimal itu kan gradian harus sama dengan 0, atau turunan dari persamaan yang kita mau cari itu harus sama dengan 0. Jadi di sini setelah diperhitungkan itu dapat si A-nya itu sama dengan 4 gitu. Nah, dari A yang udah kita dapat itu kita masukkan ke persamaan awal ini. Jadi misalkan di sini kan dikasih tahu T-nya itu persamaannya di 128 per A kuadrat ya. Nah, berarti karena A-nya kita udah dapat, jadi 128 dibagi 4 kuadrat. Nah, jadi kan 4 kuadrat itu sama dengan 16. Berarti ini sama aja kayak 8 cm. Nah, sehingga dapat disimpulkan juga. Nah, untuk ukurannya itu kan volume kubus kita tahu tadi yang udah dijelasin sama Toto itu luas alas paling tinggi. Jadi luas alas persegi, luas alas kubus itu kan berarti sisi persegi berarti S kuadrat dikali T. Nah, S nya itu kita tadi misalkan di awal itu kan K. Nah, karena yang udah dapat kita langsung masukkan di sini itu 4 kuadrat. Nah, karena 4 kuadrat ini itu kan kita mencari dimensinya, berarti kita keluarin aja jadi 4 dikali 4 dikali tingginya kita udah dapat tadi 8 cm. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita ketahui untuk pengusaha itu supaya dia bisa mendapatkan biaya produksi yang paling minimum untuk sebuah kotak makanan itu dengan segini ukurannya. Dimensinya 4 kali 4 kali 8 cm. Sekian penjelasan dari soal nomor D1. Terima kasih. Siap. Sekarang kami akan melanjutkan menjelaskan soal kedua kami, yaitu S1. Pertama, di S1 itu diberikan sebuah
Di soal ini yang kita cari itu adalah luas maksimum. Ibaratnya kita mencari nilai x-nya dan y-nya. Langkah pertama adalah dari data yang kita miliki, kita harus buat dulu persamaan garis. Sini 4, situ 6, bisa kita buat bentuk 6x tambah 4y sama dengan 24. Kita sederhanakan sedikit, 3x tambah 2y sama dengan 12. Nah ini yang untuk cukup penting untuk selanjutnya, karena kita akan mencari nilai x dulu, y kita ubah bentuknya jadi dia mengandung x. Nah dalam kasus ini y sama dengan 6 min 3/2x. Nah yang kedua kita cari dulu rumus luas, yaitu luas sama dengan x bagi x dikali y. Dari persamaannya yang sudah kita buat, kita substitusikan ke rumus luas. Jadi bentuk yang kita miliki adalah x dikalikan dengan 6 dikurang 3/2x. Lalu kita ketemukan persamaan luas yang terakhir, yaitu 6x dikurangi 3/2x kali. Nah, dari persamaan yang kita udah temukan, kita masih perlu mencari nilai x-nya. Nah, x-nya itu perlu supaya luas dari gelombang ini bisa maksimal. Metodenya adalah turunan dari persamaan luas kita samakan kan dengan 0. Nah ini berguna untuk mencari nilai x. 6 min 3x adalah turunan dari persamaan luas, lalu kita samakan dengan 0. Lalu kita hitung sedikit, x-nya adalah 2. Nilai yang kita dapat ini kita substitusikan ke persamaan y. Didapatkan berikut. Y sama dengan 6 dikurangi 3/2 dikali dengan nilai x-nya yaitu 2. Hasil yang kita dapat adalah 3. Nah, jadi kita sudah menemukan x-nya yaitu sebesar 2 dan y-nya sampai dengan 3. Di mana 2 dan 3 ini merupakan koordinat dari P yaitu 2,3. P 2,3 ini dapat menghasilkan luas yang maksimal. Ini adalah akhir dari penjelasan kami mengenai soal X1 dan X2. Cuci tangan agar bersih. Sekian dari kami, terima kasih.